Baghdad di masa pemerintahan Harun al-Rashid dikenal sebagai pusat ilmu, perdagangan, dan kemegahan. Namun, di balik itu semua, rakyat mulai resah. Pajak semakin berat, jalan-jalan tak terurus, sementara para menteri terlihat semakin kaya. Rumah-rumah pejabat menjulang megah, dipenuhi barang mewah dari India, Cina, bahkan Romawi. Di pasar, para pedagang berbisik, uang pajak kita tidak sampai ke kas negara, tapi masuk ke kantong para menteri. Benar, lihat saja pakaian mereka, penuh emas dan perhiasan, sementara rakyat makan dengan bubur encer. Suara-suara sumbang itu akhirnya sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja murka. Ia tahu istananya mulai busuk, tapi tidak punya bukti. Semua pejabatnya pandai bersilat lidah, pintar menutup-nutupi. Harun al-Rashid berkata dalam hati, "Aku butuh seseorang yang mampu membuka kedok mereka." Tapi siapa? Semua ulama takut, para hakim bisa dibeli. Hanya ada satu orang yang bisa menyingkap kebenaran dengan cara tak terduga. Abu Nawas. Suatu pagi, raja memanggil semua menteri ke balairung istana. Mereka datang dengan pakaian terbaik, wajah penuh kepura-puraan. Raja membuka rapat dengan suara berat. "Wahai para menteriku, aku mendengar desas-desus tentang kalian. Rakyat menuduh kalian menerima suap, memakan pajak, dan mempermainkan hukum. Benarkah itu?" Para menteri serentak menjawab dengan nada tinggi, "Tidak mungkin, Paduka. Kami setia kepada Baginda." Itu hanya fitnah orang iri. Perdebatan pun pecah. Menteri pertama menuding menteri kedua menyalahkan bendahara, bendahara menyalahkan pejabat pajak. Suasana semakin ricuh. Raja menggebrak meja. "Diam! Mulut kalian manis, tapi aku tahu ada yang busuk. Mulai hari ini, aku akan menguji kalian dengan cara yang tidak bisa dibantah. Dan yang akan memimpinnya adalah Abu Nawas." Semua menoleh ketika seorang lelaki kurus dengan jubah sederhana masuk sambil tersenyum. Dialah Abu Nawas, si jenaka yang kecerdikannya sudah melegenda. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau membongkar siapa menteri yang berbohong. Tapi aku tidak ingin metode biasa. Aku ingin cara yang membuat mereka tidak bisa lari dari kebenaran." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu tersenyum licik. "Baik, Paduka. Hamba hanya butuh satu hal, seekor keledai istana." Balairung istana langsung riuh. Para menteri terkejut. "Keledai? Untuk apa keledai? Apakah Abu Nawas sudah gila? Ini penghinaan bagi kita." Tapi raja tertawa keras. "Bagus. Aku tahu engkau punya rencana besar. Besok pagi, semua menteri harus diuji di hadapan keledai itu." Keesokan harinya, seekor keledai dibawa ke balairung. Keledai itu jinak, tapi terkenal keras kepala. Raja duduk di singgasananya, sementara para menteri berdiri gugup. Abu Nawas memegang tali keledai itu, lalu berkata lantang, "Wahai para menteri, hari ini kebenaran akan terungkap. Keledai ini bukan hewan biasa. Ia bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang pembohong. Jika kalian berkata jujur, ia akan diam. Jika kalian berbohong, ia akan menendang." Balairung gempar. Para menteri berbisik-bisik. Mana mungkin seekor keledai bisa tahu? Ini pasti akal-akalan Abu Nawas. Tapi, bagaimana kalau benar? Raja menatap tajam. "Diamlah. Hari ini kita lihat siapa yang bersih dan siapa yang busuk." Malam sebelumnya, Abu Nawas memang punya rencana rahasia. Ia mengoleskan arang hitam di ekor keledai. Lalu ia memberitahu diam-diam kepada raja, "Paduka, nanti sebelum maju,
Setiap menteri pasti akan memegang ekor keledai untuk memastikan apakah ia akan menendang atau tidak. Jika mereka jujur, mereka tidak takut memegang. Jika mereka penakut dan penuh dosa, mereka akan menghindar. Setelah semua selesai, kita tinggal melihat siapa yang tangannya bersih dan siapa yang hitam. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar ide itu. Menteri pertama maju dengan wajah tegang. Paduka, aku tidak pernah menerima suap seumur hidupku. Ia pura-pura berani, tapi tidak berani memegang ekor keledai. Tangannya tetap bersih. Menteri kedua berkata, hamba selalu setia, tak pernah menipu rakyat. Ia pun hanya menepuk leher keledai, menghindari ekor. Menteri ketiga mencoba lebih meyakinkan. Hamba adalah pejabat paling jujur di istana. Tapi keringat bercucuran, dan ia pun sama sekali tidak berani menyentuh keledai. Semua menteri sama saja, bicara lantang, tapi tak ada yang berani memegang ekor. Setelah semua selesai, Abu Nawas berkata lantang, Paduka Raja, sekarang periksalah tangan mereka. Raja turun dari singgasana, memeriksa tangan para menteri satu persatu. Semua bersih tanpa noda arang. Raja tertawa keras. Hahaha, kalau kalian benar-benar jujur, seharusnya tangan kalian hitam penuh arang. Nyatanya, kalian semua penakut, penuh dosa, dan tak berani menguji keledai ini. Para menteri pucat pasi. Mereka baru sadar telah masuk ke perangkap Abu Nawas. Raja menunjuk mereka satu persatu. Kalian semua pembohong. Jika memang tidak bersalah, kenapa takut memegang ekor keledai? Ketakutan kalian membuktikan hati kalian kotor. Para menteri saling menyalahkan, berdebat sengit. Dia yang menerima suap, bukan aku. Tidak, dia yang mengatur pajak curang. Aku hanya menjalankan perintah. Perdebatan itu justru membuka lebih banyak aib. Nama-nama disebut, jumlah uang disebut, bahkan siapa yang menyuap juga terbongkar. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus keledai yang tampak tenang. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Rakyat bersorak. Abu Nawas membongkar korupsi dengan seekor keledai. Lihatlah, menteri kita kalah oleh seekor hewan. Cerita itu meluas hingga ke negeri-negeri jauh. Pedagang dari Cina, India, hingga Romawi membawa kisah ini ke tanah mereka. Baghdad menjadi terkenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena kelucuan seorang cerdit bernama Abu Nawas. Raja pun akhirnya membersihkan istananya dari para pejabat tamak. Raja memuji Abu Nawas. Engkau sekali lagi menyelamatkan kerajaanku tanpa pedang, tanpa darah, hanya dengan kecerdikan. Engkau membuktikan bahwa kadang seekor hewan lebih jujur daripada manusia. Abu Nawas menjawab, Paduka, keledai ini memang tidak bisa bicara, tapi ketakutan pejabat korup membuat mereka sendiri yang membongkar rahasia. Kadang kebenaran tak perlu dipaksa keluar, cukup diberi cermin. Sejak itu, rakyat Baghdad selalu mengingat kisah legendaris ini. Seekor keledai bisa lebih pintar daripada 1000 menteri jika dipandu oleh akal cerdik Abu Nawas. Setelah skandal keledai itu, beberapa menteri dicopot jabatannya. Ada yang dipenjara, ada pula yang diasingkan. Namun, sebagian masih lolos dari hukuman karena pandai berkelit. Di rumah-rumah mewah mereka yang tersisa, pertemuan rahasia digelar. Seorang menteri berkata penuh dendam, Abu Nawas mempermalukan kita di depan seluruh rakyat Baghdad. Nama kita hancur, keluarga kita dipermalukan. Kita harus membalasnya. Menteri lain menimpali, benar, jika Abu Nawas terus hidup, kita takkan pernah bisa berkuasa lagi. Raja terlalu percaya padanya. Kita harus singkirkan dia. Mereka pun menyusun rencana licik, menculik Abu Nawas,
lalu membuat jebakan agar ia gagal di depan raja. Suatu malam, ketika Abu Nawas pulang dari pasar setelah membeli roti, sekelompok orang bertopeng menghadangnya. Mereka menutup mulutnya, lalu menyeretnya ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, Abu Nawas mendapati para menteri yang dendam padanya. "Abu Nawas," kata salah satu menteri dengan suara penuh kebencian, "kau pikir kau pintar? Kau mempermalukan kami dengan seekor keledai. Sekarang, giliran kami yang mempermalukanmu." Abu Nawas tetap tenang. Ia hanya tersenyum kecil. "Wahai tuan-tuan menteri, jika tujuan kalian ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi ketahuilah, rakyat akan lebih percaya pada kebenaranku setelah aku mati. Jika kalian ingin mempermalukanku, maka kalian justru akan mempermalukan diri sendiri. Karena aku selalu punya jalan keluar." Para menteri geram, tapi juga ragu. Mereka tahu Abu Nawas licik, bahkan dalam keadaan terjepit. Keesokan harinya, para menteri yang dendam itu menghadap raja. Mereka berkata, "Paduka, Abu Nawas hanya memperdaya Paduka dengan trik keledai. Itu bukan bukti nyata. Jika benar ia cerdas, buktikan lagi dengan hewan lain." Raja yang penasaran memanggil Abu Nawas, yang akhirnya dilepas dengan paksa oleh para menteri agar tidak ketahuan mereka menculiknya. "Abu Nawas," kata raja, "kali ini aku ingin engkau membuktikan kecerdikanmu dengan hewan lain. Pilih hewan apa saja, tapi buktikan di depan rakyat." Abu Nawas menunduk, lalu berkata tenang, "Baik, Paduka, hamba akan gunakan seekor ayam." Semua orang terkejut. Keledai kemarin saja sudah gila, sekarang ayam. Apakah ayam bisa membongkar kebohongan? Abu Nawas tersenyum. Hewan itu tidak penting. Yang penting, ketakutan manusia. Malamnya, Abu Nawas menyiapkan trik baru. Ia mengikat seekor ayam di sebuah ruangan gelap, lalu berkata kepada para menteri, "Besok pagi, setiap orang harus masuk ke ruangan gelap ini satu persatu. Sentuh ayam itu, lalu katakan, 'Aku tidak bersalah.' Jika kalian berbohong, ayam ini akan berkokok keras." Ternyata, Abu Nawas diam-diam menaburkan kapur putih di sekitar ayam itu. Ruangan dibuat gelap total sehingga orang tidak melihat. Jika orang benar-benar menyentuh ayam, tangan mereka akan terkena kapur putih. Tapi karena mereka takut ayam berkokok, sebagian besar tidak berani menyentuh ayam itu, hanya berdiri di dalam kegelapan sambil berkata, "Aku tidak bersalah." Keesokan harinya, Abu Nawas memeriksa tangan semua menteri. "Lihatlah, Paduka, orang yang tangannya penuh kapur berarti berani menyentuh ayam, tanda ia tidak takut dan mungkin jujur. Tapi yang tangannya bersih berarti tidak berani menyentuh, tanda hatinya kotor." Dan benar saja, hampir semua menteri tangannya bersih. Mereka langsung ketahuan lagi. Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian kalah lagi oleh seekor ayam. Betapa bodohnya kalian." Pejabat yang katanya terhormat, ternyata takut pada seekor hewan tak berdaya. Kali ini, para menteri benar-benar putus asa. Mereka berdebat sengit di hadapan raja. Menteri pertama, "Paduka, Abu Nawas hanya mempermainkan kami." Menteri kedua, "Ya, itu hanya trik, bukan bukti nyata." Menteri ketiga, "Tapi, kalau bukan bukti, kenapa kita semua ketahuan takut?" Perdebatan semakin panas. Ada yang membantah, ada yang saling menyalahkan. Bahkan sebagian hampir berkelahi di hadapan raja. Raja akhirnya menggebrak meja. "Cukup, kalian hanya memperlihatkan kebodohan kalian. Aku lebih percaya seekor keledai dan ayam daripada 1000 sumpah dari mulut kalian." Balairung menjadi hening. Namun,
Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melihat kesempatan untuk memberi pelajaran terakhir. "Paduka," kata Abu Nawas, "izinkan hamba menggunakan seekor unta sebagai saksi terakhir. Jika ujian ini berhasil, maka tak ada lagi alasan bagi para menteri untuk mengelak." Raja setuju. Rakyat Baghdad pun berbondong-bondong datang ke lapangan kota untuk menyaksikan. Abu Nawas menyiapkan seekor unta besar. Ia berbisik kepada rakyat, "Perhatikan baik-baik. Unta ini akan membongkar kebohongan yang paling dalam." Lalu, Abu Nawas berkata keras di depan para menteri, "Siapa yang merasa jujur, silakan lewat di depan unta ini. Jika kalian pembohong, unta ini akan menatap tajam ke arah kalian." Para menteri ketakutan. Satu persatu mereka lewat, dan benar saja, unta itu, yang sebenarnya hanya lapar dan sedang mencari makanan, selalu menatap orang yang lewat sambil mengunyah. Rakyat bersorak, "Lihat, unta tahu siapa yang berbohong." Para menteri semakin ketakutan, keringat bercucuran. Mereka benar-benar kalah oleh trik sederhana Abu Nawas. Raja pun berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, para pejabat yang tamak akan disingkirkan dari istana. Dan aku akan selalu mengingat bahwa kadang, keledai, ayam, bahkan unta bisa lebih jujur daripada pejabat tinggi." Abu Nawas hanya tersenyum sambil menunduk, sementara rakyat Baghdad bergemuruh menyebut namanya.